Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke contoh soalnya, sedikit informasi buat teman-teman yang sedang mencari bimbel online, tryout dan juga ebook, bisa hubungi kami di WA 0896 9637 7751. Nah, sekarang kami Nurse Education Channel sedang membuka bimbel online untuk P3K 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Tanggal mulai bimbelnya adalah tanggal 19 Februari sampai dengan 8 Maret 2024. Nah, teman-teman akan mendapatkan beberapa fasilitas. Yang pertama adalah 8 kali kuis sebelum pertemuan, yang dimana terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. 3 kali tryout, P3K perawat, khususnya kompetensi teknis, yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Tersedia file PDF, soal kuis dan juga tryout, lengkap dengan pembahasannya. Dan akan ada grup Telegram yang aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Pembahasan soalnya via YouTube, yang dimana khusus peserta bimbel saja. Dan ini semua bebas diakses kapan saja teman-teman. Harganya cukup murah teman-teman, hanya Rp200.000. Tanggal pendaftaran dari tanggal 11 hingga 19 Februari 2024. Yuk bergabung bersama kami sekarang juga untuk persiapan P3K Perawat 2024. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengatakan dirinya adalah pejabat daerah yang dilantik sejak 4 tahun yang lalu, memiliki uang yang banyak dan semua orang hormat padanya. Klien yakin bahwa ia adalah seorang pejabat karena ada bisikan dari mantan pejabat yang telah meninggal. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien ini? A. Waham, B. Halusinasi, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, atau E. Resiko perilaku kekerasan. Baik teman-teman, di soal yang pertama di sini ya, sedikit ada tips untuk teman-teman semua ya. Jika nanti menemukan soal panjang seperti ini, teman-teman cukup membaca pertanyaannya terlebih dahulu agar teman-teman tidak kehabisan waktu untuk membaca narasi dari soalnya. Nah, di soal dikatakan bahwa yang ditanyakan adalah masalah ya, masalah keperawatan utama dari soal ini. Nah, di soal dikatakannya bahwa terdapat seorang pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa ini sejak 2 hari yang lalu. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan klien ini mengatakan dirinya adalah seorang pejabat daerah yang dilantik sejak 4 tahun yang lalu, yang memiliki uang yang banyak, ya, dan semua orang ini hormat padanya. Nah, klien ini juga mengatakan bahwa ia ini mendapatkan bisikan dari mantan pejabat yang telah meninggal. Nah, inilah data-data yang kita kumpulkan dari soal. Nah, di soal ini kan bisa kita lihat ya, bahwa seorang pasien ini memiliki keyakinan sesuatu yang nyatanya ini tidak real, ya, dilakukan secara terus-menerus yang berlangsung lama. Ya. Nah, karena dia ini mengatakan bahwa dirinya seorang pejabat, padahal ya bukan gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pasien ini mengalami gangguan jiwa, ya, memiliki gangguan jiwa. Nah, masalah perawatan jiwa ini kan banyak sekali teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bahas satu persatu untuk optionnya. Option waham. Nah, kira-kira waham ini apa? Nah, jadi waham ini adalah suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan yang dilakukan secara terus-menerus ya. Suatu keyakinan yang dilakukan secara terus-menerus berlangsung lama ya, berlangsung lama
suatu keyakinan yang dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung lama dan tidak real, ya, tidak real, tidak real, ya. Nah, yang kedua, option B adalah halusinasi. Nah, halusinasi ini merupakan gangguan persepsi sensori, ya, gangguan persepsi sensori yang melibatkan panca indera. Misalnya gangguan persepsi sensori atau halusinasi pendengaran misalnya. Ini kan melibatkan panca indera telinga, ya. Nah, misalnya halusinasi penglihatan atau halusinasi perabaan dan lain sebagainya. Dan option C, ya, isolasi sosial. Nah, isolasi sosial ini merupakan gangguan interaksi sosial. Ya, gangguan interaksi sosial. Nah, pasien biasanya malas atau tidak mau untuk berinteraksi kepada orang lain, ya. Dan option D, harga diri rendah. Nah, ini adalah keyakinan terhadap dirinya ini lebih rendah dibanding orang-orang, ya. Menganggap dirinya ini paling hina, paling jelek, ya, dibanding yang lain. Nah, ini adalah harga diri rendah. Dan option E, risiko perilaku kekerasan. Nah, ini biasa melibatkan emosional, ya, emosional, suka marah-marah, ya, suka memukul atau lain sebagainya. Ini adalah risiko perilaku kekerasan. Nah, di soal dikatakan bahwa pasien ini memiliki keyakinan bahwa dirinya seorang pejabat. Nah, maka masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini adalah yang A, ya, yaitu waham. Oke, teman-teman, bisa ya? Maka jawaban yang tepat adalah yang A, ya, yaitu waham. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 35 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa tanpa kondisi wajah merah, tangan mengepal, dan mengancam akan membunuh siapa saja yang ada di dekatnya. Klien tampak memukul siapa saja yang berusaha menenangkannya. Keluarga mengatakan sebelum dibawa ke rumah sakit, klien mengamuk dengan memukul tetangganya. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien ini? A. Halusinasi. B. Harga diri rendah. C. Resiko bunuh diri. D. Perilaku kekerasan. Atau E. Resiko perilaku kekerasan. Baik, teman-teman, di soal nomor 2 di sini berkaitan dengan keperawatan jiwa, ya. Nah, di soal kan dikatakan bahwa pasien ini dibawa ke rumah sakit jiwa ini karena mengancam, ya, mengancam akan membunuh siapa saja yang ada di dekatnya. Dan tampak kondisi wajahnya merah, tangan mengepal, ya. Klien juga tampak memukul siapa saja yang berusaha untuk menenangkannya. Nah, keluarga mengatakan sebelum dibawa ke rumah sakit ini, klien ini sudah memukul dan mengamuk kepada tetangganya. Nah, inilah data-data yang kita dapatkan dari soal nomor 2 ini. Dan yang ditanyakan kembali adalah masalah keperawatan. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu optionnya. Untuk option A adalah halusinasi. Nah, di soal yang pertama tadi sudah kita katakan, ya, bahwa halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori, ya, yang melibatkan panca indera, ya. Nah, option B adalah harga diri rendah. Adalah suatu keyakinan yang merendahkan harga dirinya, ya, yang menganggap dirinya bodoh, menganggap dirinya jelek atau lain sebagainya. Sehingga option A ini bisa kita eliminasi, ya. Option B juga sama, bisa kita eliminasi. Nah, option C, resiko bunuh diri. Nah, untuk data-data di soal nomor 2 ini, data yang mengarah kepada resiko bunuh diri ini sangat sedikit, ya. Bahkan tidak ada, ya, data di soal yang menyatakan bahwa dirinya ingin membunuh diri, ya. Maka option C ini bisa kita eliminasi juga. Option D, perilaku kekerasan. Nah, jadi teman-teman, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan hilangnya kendali, ya, hilangnya kendali perilaku seseorang yang dimana bisa diarahkan pada dirinya sendiri, orang lain, ataupun lingkungannya.
Nah, biasanya manifestasi klinis dari perilaku kekerasan di sini adalah wajahnya ini merah karena menahan emosi, ya. Tangan mengepal dan juga bahkan tidak segan-segannya untuk memukul orang yang ada di sekitarnya, memukul orang lain, ya, benda atau lain sebagainya. Dan ini sudah terjadi kepada pasien ini. Sedangkan option E, resiko perilaku kekerasan. Nah, RPK atau resiko di sini adalah sesuatu yang belum terjadi, namun dirinya sudah marah, ya, sudah ada tampak wajah merah ataupun tangan mengepal, namun belum sampai kepada orang yang ia benci. Ya, belum ada tindakan perilaku kekerasan. Sedangkan yang sudah terjadi adalah perilaku kekerasan yang sebenarnya. Nah, di soal kan sudah dikatakan ya bahwa pasien ini sudah memukul tetangganya. Artinya kan sudah ada korban dari akibat perilakunya. Maka di soal nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu perilaku kekerasan. Oke teman-teman, semoga penjelasannya bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan CKD. Hasil pengkajian nampak udem fasialis, udem ekstremitas, JVP-nya meningkat, nampak pucat dan lelah. Pada pemeriksaan lab, diketahui bahwa ureumnya 75,30, kreatinnya 2,95, albumin 2,80. Keluarga mengatakan awalnya pasien hanya mengeluh kaki kanan tidak dapat digerakkan. Namun, saat di rumah sakit, pasien diharuskan untuk cuci darah. Terdapat riwayat hipertensi dan DM sejak 10 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 160/80, nadi 112 kali per menit, suhu dalam batas normal afebris, pernafasan 20 kali per menit. Nah, pertanyaannya adalah diagnosis perawatan utama kasus di atas adalah A. Kelebihan volume cairan dan elektrolit, B. Kekurangan volume cairan dan elektrolit, C. Kekurangan nutrisi, D. Kelelahan, atau E. Kerusakan mobilitas fisik. Nah, soal nomor 3 ini lagi-lagi adalah berkaitan dengan diagnosa keperawatan atau diagnosis keperawatan, yang dimana kita disuruh menentukan diagnosis keperawatan utama atau masalah keperawatan yang terjadi pada kasus ini. Yuk kita kumpulkan data fokusnya lagi. Yang pertama, pasien ini dirawat dengan chronic kidney disease atau CKD, yang dimana hasil pengkajiannya tampak udem pada wajah dan ekstremitas. Nah, dari sini juga sudah kita simpulkan ya, kira-kira masalahnya apa. Namun kita lihat lagi datanya, yang dimana peningkatan vena jugularis dan nampak pucat dan lelah. Yang menjadi kata kunci atau yang menjadi concern kita adalah pemeriksaan ureum dan kreatininnya meningkat dalam batas normal. Sehingga pasien ini disuruh atau diharuskan untuk cuci darah. Sehingga dalam benak kita, dalam pikiran kita sudah bisa mengarah nih kira-kira diagnosis perawatannya apa. Ya. Tadi sudah UDEM, terus CKD. Kira-kira masalahnya apa? Iya, masalahnya adalah kelebihan volume cairan dan elektrolit. Ya. Ya, soal nomor 3 ini cukup mudah lah ya. Untuk option yang B, kekurangan volume cairan dan elektrolit ini jelas-jelas salah ya. Option yang C, kekurangan nutrisi, ini juga kurang tepat ya karena bukan merupakan diagnosis perawatan utama. Kelelahan, data nampak pucat dan lelah ini tidak bisa kita jadikan diagnosis perawatan utama, juga bisa kita eliminasi. Option yang E, kerusakan mobilitas fisik, juga kurang tepat. Jadi option yang tepat adalah yang A, kelebihan volume cairan dan elektrolit atau hipervolemia. Ditunjukkan dengan tanda udem fasialis, udem ekstremitas, dan peningkatan vena jugularis. Oke, bisa ya. Jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosa keperawatan halusinasi pendengaran.
Nah, frekuensi munculnya halusinasi yaitu 4 kali dalam sehari dan klien merasa sangat terganggu. Pasien telah diajarkan intervensi menghardik halusinasi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? A. Menanyakan isi halusinasi. B. Memperagakan teknik menghardik. C. Menjelaskan cara menghardik halusinasi. D. Mengatur jadwal latihan pada pertemuan selanjutnya. Atau E. Memantau penerapan tindakan dan juga menguatkan perilaku pasien. Baik teman-teman, di soal nomor 4 di sini berkaitan dengan masalah keperawatan jiwa, yaitu halusinasi pendengaran yang terjadi pada pasien ini. Nah, frekuensi munculnya halusinasi ini adalah 4 kali dalam sehari dan klien ini sangat merasa terganggu. Nah, perawat telah mengajarkan intervensi keperawatan yaitu menghardik halusinasi. Yang dimana menghardik halusinasi di sini merupakan masuk ke dalam bentuk strategi pelaksanaan dalam halusinasi. Nah, kira-kira setelah menghardik halusinasi, ya mengajarkan menghardik halusinasi, kira-kira tindakan keperawatan kita ini apa selanjutnya? Oke teman-teman, jadi di dalam keperawatan jiwa, ya seperti kita ketahui bahwa halusinasi merupakan gangguan persepsi sensori yang melibatkan panca indera, yang dimana dalam soal di sini panca inderanya adalah telinga, maka muncullah halusinasi pendengaran. Nah, di dalam keperawatan jiwa kita mengenal namanya SP atau strategi pelaksanaan. Ya, strategi pelaksanaan. Nah, di dalam halusinasi terdapat 4 SP. Ya, 4 SP dalam halusinasi. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu meliputi jenis, ya, meliputi jenis, frekuensi dan juga lain sebagainya terhadap halusinasinya. Dan di SP yang pertama di sini juga diajarkan bagaimana caranya menghardik halusinasi. Dan masuk kepada SP yang kedua adalah dengan cara mengontrol halusinasi menggunakan obat. Ini merupakan referensi yang terbaru ya untuk halusinasinya. Mengontrol halusinasi menggunakan obat-obatan yang di nomor 2. Dan untuk SP yang ketiga adalah dengan cara bercakap-cakap. Dan untuk SP yang keempat adalah memasukkan kegiatan harian, ya, memasukkan kegiatan harian di dalam SP-nya ini. Nah, balik pada soal bahwa di sini perawat ini telah mengajarkan intervensi menghardik halusinasi. Nah, di sini juga masuk materi tentang komunikasi terapeutik, yang dimana di dalam tahap terminasi itu terdapat 4 kategori, ya. Yang pertama adalah evaluasi subjektif. Yang kedua adalah objektif, evaluasi objektif, dan yang ketiga adalah rencana tindak lanjut atau RTL, dan yang terakhir adalah mengontrak waktu untuk selanjutnya. Nah, di soal di sini kan sudah dikatakan bahwa telah diajarkan menghardik halusinasi. Maka tindakan keperawatan selanjutnya adalah kita menyuruh pasien untuk memperagakan kembali apa yang telah kita ajarkan. Nah, ini masuklah ke dalam evaluasi subjektif sebagai bentuk tahapan terminasi. Jika dari optionnya, maka pilihan yang bisa kita jawab adalah yang B, yaitu memperagakan kembali teknik menghardik sesuai dengan apa yang telah kita ajarkan, sehingga kita bisa menyimpulkan kira-kira pasien ini sudah mampu, ya sudah paham atau belum terhadap apa yang kita ajarkan. Oke teman-teman, maka di soal nomor 4 di sini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu memperagakan teknik menghardik. Oke teman-teman, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.